ke dalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Dia yang maha baik, Dia yang maha memberi, yang maha pemurah, yang memberikan kepada kita banyak kesehatan, banyak kebaikan, banyak keberkahan, dan kita ini kadang-kadang justru bisa mengapresiasi atau menemukan dalam tanda petik kebaikan-kebaikan Allah, kebesaran Allah dan kemurahan Allah itu ketika rahmatnya sebagian itu hilang dari kita, ya. Jadi alhamdulillah, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang terus belajar mengenal Allah dalam setiap episode dalam kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan membahas surat Luqman, ya, surat yang yang memang kita rencanakan akan dibahas setelah waktu itu surat Duhan, ya. Baik, sebelumnya selamat kepada yang sudah menghafal surat Ad-Duhan, Masya Allah, dan kita akan murojaah terus, ya, surat Ad-Duhannya, ya. Murojaah bisa di mana saja, ya. Kalau Bunda biasanya kalau sekarang punya kebiasaan baru, ya, kalau ke masjid itu sambil murojaah surat Ad-Duhan, ya, dengan satu pemikiran atau keimanan, mindset kita bahwa insya Allah inilah saatnya kita untuk bisa membangun surga, ya, karena surat Ad-Duhan adalah salah satu fadilahnya adalah membangun istana surga. Oh, ini nggak ada. Ini di sini tidak ada ininya, ya, tidak ada gambarnya, ya, tafsir surat Luqman. Mohon maaf, ini baru Inrayan kayaknya pertama kali untuk klik lagi satu, oh nggak ada. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ya, semoga Allah memberikan keberkahannya kepada kita dalam kajian kita hari ini. Hari ini kita insya Allah akan membahas surat Ad-Duhan Ad-Duhan. Ad-Duhan, ya. Jadi pesan saya Ad-Duhan tetap di murojaah, ya. Di murojaah kapan saja, di mana saja, kapan saja, sambil cuci baju, sambil cuci piring, sambil ngepel, sambil ke masjid, sambil kemana saja kita harus berusaha inovasi, gitu, ya. Hafalan kita ini jangan sampai hilang, gitu. Caranya yaitu harus di murojaah dimanapun, di kapanpun, ya. Dan juga salah satu trik kalau saya, ya, ini ada Bu Teh Zakia juga hafizah kita. Kalau saya salah satu triknya ada saat-saat di mana kita memang duduk tenang, tapi ketika saat kita tidak bisa duduk tenang, tetaplah murojaah, ya. Ada di sebelah suami, perjalanan, ya, atau sambil mengerjakan pekerjaan rumah. Dan surat Ad-Duhan yang kita pelajari kemarin itu kan ada bisa dipotong-potong. Jadi jangan memurojaah itu jangan mulai dari ayat 1, tapi mulai halaman kedua misalnya. Dan kedua atau ayat 21 sampai 40, ayat ketiga ayat berapa? 41 sampai dengan akhir. Jadi itu kita jangan langsung, kalau yang per ayat atau per halaman silahkan, kalau saya kan per nomor, gitu, ya. Itu kalau mau murojaah jangan murojaah selalu dari ayat 1, ya. Hari ini kalau misalkan oh ya kira-kira saya ini cuma sebentar nih, ya. Jangan dari ayat 1. Nanti kalau dari ayat 1 nggak selesai murojaah sampai akhir, yang akhirnya itu kan lemah hafalannya. Jadi kadang-kadang ini aja diacak aja, gitu. Jadi kadang-kadang, oh ya saya mau murojaah halaman ketiga misalnya, gitu. Murojaah halaman ketiga. Saya murojaah halaman kedua aja. Yang murojaah halaman pertama. Jadi nanti akhirnya kemampuan hafalan kita itu menjadi rata, gitu. Karena pada umumnya hafalan kita tuh yang kuat tuh di setengah daripada surat. Setengah surat ke sana tuh malah menjadi lemah, ya. Jadi sekali-sekali atau ya harus dibagi-bagilah dalam murojaah itu. Ada saatnya kita mulai dari misalkan halaman ketiga, ada saatnya kita mulai halaman kedua. Ya kalau Bunda suka diacak-acak gitu, ya. 1 sampai 20, nanti 40 sampai 50, gitu. Diacak aja, gitu. Jadi supaya hafalan kita menjadi rata, gitu, ya. Hafalnya menjadi rata di semua bagian daripada surat yang kita hafal itu. Baik. Kita mulai, Teh Ika, surat
Luqman ya. Luqman ini adalah satu surat yang diturunkan pada awalnya itu di Mekah karena itu disebut dengan surat Makkiyah. Dia terletak di juz 21 ya, setelah surat Rum, kemudian surat Luqman, kemudian surat As-Sajdah. Hanya 34 ayat saja ya, ini pendek ya, rata ya seperti surat Al-Mulk ya. Dan surat ini kita lihat ada beberapa ayat yang turunnya di Madinah, yaitu ayat 27, 28, 29 itu terkait dengan diskusi tentang Rasul dengan orang Yahudi yang saat itu jadi kondisinya ada di Madinah. Ya, jadi kita dari hal ini kita bisa melihat bahwa satu surat tuh kadang-kadang ada yang dicampuran, ada Madinah, ada Madaniyah dan Makkiyah. Nah, referensinya dari mana? Referensinya dari ayat pertama. Ayat pertama biasanya tuh kalau yang Makkiyah tuh sebagian besar Makkiyah, Madinah sedikit. Kalau yang Madaniyah sebagian besar turun di Madinah, maka ada sedikit dari yang turun di Mekah gitu. Tapi menurut para mufasir yang kita anggap dari mana itu adalah dari mana awal daripada surat itu diturunkan itu adalah saat surat ayat-ayat awal ya. Kalau ayat-ayat awalnya ada turun di Mekah maka masuknya kategori surat Makkiyah ya. Kalau dia pada awalnya turun di Madinah maka dia termasuk dari Madaniyah. Baik, jadi Luqman itu sendiri ada tercantum dalam ayat 12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah ya, dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman ya. Dan di sini kita akan membahas tentang apa saja yang bisa kita petik dari surat Luqman ini, karena surat Luqman ini adalah surat yang sangat berharga, surat yang isinya sebetulnya seperti praktek gitu ya, praktek dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita bisa mencapai tauhid itu ya. Yang pertama di sini nanti kita lihat ada la tusyrik billah. Jadi hendaklah kalian jangan mensekutukan Allah dengan siapapun. Oke, begitu lanjut kita ayat ke selanjutnya file yang slide yang ke selanjutnya. Baik, siapakah Luqman? Ya. Luqman ini harap juga diperhatikan bahwa tidak semuanya ini Al-Quran itu bukan kitab sejarah ya, tapi Al-Quran itu adalah Al-Hakim ya, kitab yang penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Jadi intisarinya yang diambil. Nah, jadi bukan buku sejarah yang harus eksak siapa orangnya, tahun berapa, terjadi di mana dan sebagainya gitu. Ya, jadi yang penting itu adalah hikmah daripada ayat-ayat tersebut. Sehingga Luqman itu sendiri beberapa ulama, nanti kita lihat beberapa ulama tuh mencari tahu siapakah Luqman itu ya. Kalau di dalam literaturnya para mufasir itu macam-macam. Ada Luqman bin Anka bin Sadun, ada Luqman bin Saron, ada yang namanya Ibnu Baur bin Nahir an Azir, ada yang anaknya itu bernama Taron, kemudian ada Al-An'am, ada Masyikam. Saya tidak akan meminta ibu-ibu untuk menghafalkan ini ya. Tapi hanya sekedar untuk diketahui supaya nanti kalau ada yang bilang Lukman tuh ini, Lukman itu gitu. Ya kita tahu bahwa Lukman tuh memang ada beberapa orang tokoh ada yang mempunyai nama Lukman itu sendiri. Nah, tapi dalam kitab maaf. Kalau Bapak Quraisy Shihab mengatakan bahwa Lukman itu memang diakui adalah seseorang yang diselisihkan identitasnya, yang nggak ada KTP-nya gitu ya, zaman dulu itu ya. Jadi ada dua tokoh yang bernama Luqman, yaitu Luqman bin Ad dan juga ada yang namanya Luqman Al-Hakim. Ya, kalau Luqman bin Ad itu adalah satu tokoh yang diagungkan karena kewibawaannya, kepemimpinannya, karena ilmunya, karena kefasihannya dan kepandaiannya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak ya, ada kata-kata bijak dan perumpamaan-perumpamaannya. Jadi ada dua ini, tapi kelihatannya yang lebih mirip pada profil Luqman yang kita cari dalam surat ini adalah
yang kedua adalah Luqman Al-Hakim. Jadi kenapa disebut dengan Luqman Al-Hakim adalah Luqman yang bijaksana. Ya. Kalau menurut Al-Qusairi juga beliau adalah seorang mufasir juga. Beliau mengatakan anak istri Luqman itu kok orang kafir sebetulnya, keluarganya dari keluarga yang kafir, kan tapi Luqman yang mendapatkan hidayah, dia selalu memberikan nasihat kepada anak dan juga istrinya, dan jadilah mereka memeluk agama tauhid. Baik, selanjutnya. Ya. Jadi kita lihat nih menurut mufasir, menurut para ahli tafsir, ya. Luqman itu siapa, ya? Luqman itu kalau menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi, dia adalah, jadi informasinya itu macam-macam ya, tidak harus selalunya sama, tapi kita dari sini juga jadi bisa melihat gambarannya, ya. Luqman Al-Hakim itu adalah seorang tukang kayu, ya, kulitnya hitam dan masuk penduduk Mesir, ya, hidupnya sederhana. Dan di satu beberapa kisah dikatakan bahwa Luqman itu budak sebetulnya, ya, budak, ya, seorang budak. Nah, kalau menurut Ikrimah, Luqman Al-Hakim adalah seorang nabi karena dia adalah seorang bijaksana Al-Hakim. Karena menurut karena yang kita ketahui ada dua jenis, ada dua ya kategori nabi dan rasul, ya. Kalau nabi itu kan naba yang memberikan berita, ya. Kalau rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mengkategori ada beberapa ulama mengkategorikan bahwa rasul itu membawa risalah yang baru, membawa akidahnya sama, ya, Allah Subhanahu tauhid kepada Allah, tapi apa namanya, aturan-aturan dalam keberagamaannya itu yang berbeda. Itu yang disebut dengan Rasul, yang membawa hal-hal yang baru dalam tata cara beribadah, ya. Ya, contoh aja misalnya kalau di zaman Nabi Adam kan anaknya itu kan kembar-kembar gitu, anak kembar laki, laki perempuan, yang kedua kembar laki perempuan. Maka syariatnya anak laki-laki yang pertama menikah dengan uh, anak yang perempuan dari kembar yang kedua, dan anak yang laki-laki yang kedua menikah dengan yang saudara kembar dari anak yang pertama gitu. Artinya kan saudara sekandung, ya. Sedangkan kalau di dalam apa namanya risalah dari Rasulullah SAW, ya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan saudara kandung. Ya, jadi itu contoh saja, ya, contoh. Jadi bahwa apa namanya hukum ibadahnya itu berbeda. Nah, sedangkan kalau Rasul kita mengetahuinya ada 25 Rasul, sedangkan di dalam tafsir disebutnya kalau seorang nabi itu tidak membawa risalah, tidak membawa aturan baru, tapi hanya mengingatkan tentang apa namanya keesaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi itu menurut kitab tafsirnya Al-Misbah itu ada sekitar 300.000 nabi, yang sehingga kita pun sendiri tidak tahu sebetulnya nabi-nabi itu siapa saja. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa bahkan ada yang mengatakan siapa? Buddha itu nabi juga gitu loh. Tapi tentu saja ajarannya sudah diselewengkan, ya. Udah nggak jelas lagi karena agama Buddha yang sekarang itu sudah tidak menyembah Allah lagi, ya. Mereka tidak menyembah Allah karena hidupnya itu adalah suatu cycle karma yang kemudian akhirnya menuju jiwa yang kembali kepada Tuhannya gitu loh, ya. Setelah bodhisatwa kayak gitulah, tapi maksudnya menurut saya itu adalah efek daripada apa berlakunya waktu zaman berlalu, sehingga ajaran-ajaran menjadi apa harus diperbarui. Makanya itulah kemudian ada nabi yang datang, ada rasul yang datang dan sebagainya. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam, kan beliau juga apa namanya memperbarui akidah, ya, daripada Bani Israel, dan secara syariah agamanya itu mengikuti Taurat. Jadi artinya tidak membawa akidah yang baru, tidak membawa syariat yang baru, maaf, tidak membawa syariat yang baru. Baik, jadi kalau Ikrimah mengatakan bisa jadi dia adalah seorang nabi.
Kalau Ibnu Abbas mengatakan bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia di bagian selatan daripada Arab Saudi. Dan kemungkinan besar dia bilang adalah Aesopus. Aesopus itu adalah salah seorang tokoh yang hidup tahun 550 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa alaihissalam, dan itu ada di dalam sejarah, dalam ensiklopedi, dan dia terkenalnya dengan seorang hamba sahaya dan tukang kayu dari Ethiopia. Ya, jadi apakah Aesopus itu ada Luqman? Walau alam tidak tahu. Tapi kalau di dalam ada yang berpendapat seperti itu. Ya, selanjutnya ada beberapa mufasir lagi yang bisa kita ambil hikmahnya. Ya, kalau Buya Hamka, Buya Hamka mengatakan dia adalah sosok pribadi yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan merenungkan keagungan alam ciptaannya. Ya, sehingga akhirnya terbukalah segala rahasia kehidupan atau yang disebut dengan hikmah itu. Kemudian ada Imam Baidawi. Dalam Imam Baidawi ini adalah dia mengatakan bahwa Luqman itu masih saudara sepupu dari Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub yang sakit itu ya, punya diuji dengan sakit ya, Masya Allah. Kemudian dia hidup semasa Nabi Daud ya, dan dia mengatakan dia adalah seorang murid juga dari Nabi Daud ya. Baik, selanjutnya ada Wahbah Al-Huzaili. Dia mengatakan dalam tafsir Al-Munir ya, mungkin ada yang pernah baca tafsir Al-Munir. Luqman Hakim sama ini adalah anak daripada Azar, masih saudara sepupunya Nabi Ayub ya. Dan tapi dia hidup sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam gitu. Ya, jadi ini kita dapatkan gambaran ya, ini gambaran saja ya. Jadi kita kalau di dalam mempelajari Al-Qur'an itu bukan ilmu sejarah, tapi kita mengambil aja informasi-informasi dari para ahli tafsir. Baik, selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah kita lihat apa sih tema utama dari surat Luqman. Ya. Menurut Said Kutub ya, dan juga Tabatabai, inti dari surat Luqman adalah ajakan kepada tauhid ya, pada keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Keimanan ya, amana billahi wa bil yaumil akhir. Ya. Kita kan juga pernah ya belajar tentang ini. Ya. Baik, kita lihat nanti saya kembali lagi. Kemudian Al-Bikai mengatakan tujuan utama dari surat ini adalah membuktikan bahwa kitab Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung hikmah yang sangat dalam, yang sangat yang sangat detail, dan yang pada akhirnya apabila orang mempelajari Al-Quran itu, maka dia akan sampai kepada Allah. Ya, akan sampai kepada Allah, akan mengenal Allah, akan mengenal sifat-sifatnya, mengenal firman-firmannya, dan mengenal perbuatan-perbuatannya. Ya, ini interpretasi ya, tafsir dari para mufasir yang sudah yang ada dari zaman ke zaman. Baik, ini saya ingin memberikan satu sedikit zoom gitu ya kepada apa yang disebutkan oleh Said Kutub dan Tabatabai tentang bahwa intinya adalah mengajak kepada tauhid dan juga amanah billahi wabil yaumil akhir. Ya. Jadi seperti saya juga yang pernah beberapa kali sudah menyampaikan, dan ini semoga bisa menjadi, saya ulangin lagi karena insya Allah ini akan menjadi satu jalan jalan mengenalnya kita kepada Allah, juga kepada perbuatannya, kepada kebijakan-kebijakannya. Ya, maksud saya begini. Selama ini kan kita itu mengenal
iman itu rukun iman ya. Belajar sejak dari SD kita belajar rukun iman. Rukun iman yang ada 6 ya. Betul? Ibu-ibu belajarnya rukun imannya ada 6 kan ya? Ya, 6. Ada yang pernah belajar rukun iman ada 2 enggak? Ada yang pernah belajar tentang 2 rukun iman atau tidak? Ibu-ibu. Boten. Mbak Zakia. Halo Mbak Zakia. Boten, nggih. Iya. Jadi saya sendiri juga baru belajar tentang dua pilar utama iman ini juga baru belajarnya setelah menghafal Al-Qur'an dan mempelajari tafsir. Pada awalnya buat saya rukun iman itu ada 6. Ya. Tapi ternyata rukun iman tuh ada juga yang cuma 2 gitu loh. Mbak, nggak salah nih gitu ya. Saya juga udah bertahun-tahun saya mempelajari itu, saya ketemu lagi dengan ayat yang sama, mirip dan ketemu lagi dengan ayat yang sama dan saya baca lagi tafsir, berbagai tafsir. Ternyata memang ya itulah kesimpulannya. Artinya begini, kalau rukun yang 6 itu, coba ibu-ibu rukun yang 6 satu iman kepada kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Pada malaikat. malaikat. Yang ketiga, Malaikat. Nggak apa-apa, Kitab. bolak-balik nggak apa-apa. Iman kepada kitab, Pada ya. kitab. Iman kepada yang keempat, iman kepada Rasul. Nabi dan Rasul. Ya. Yang kelima, iman kepada Hari qada dan qadar. Ya, takdir dan qadar. Yang keenam baru iman kepada hari akhir. Jadi kita lihat yang pertama, yang dua, kemudian ada lagi, itu adalah yang keenam, itu adalah pilar utama untuk orang-orang Islam, ya, pengikut dari Rasulullah SAW, gitu. Jadi itu menjadi satu rumusan buat kita, buat kaum muslimin, ya. Nah sekarang di luar dari kaum muslimin, gimana? Maksudnya di luar dari kaum Nabi Muhammad SAW, gimana? Mereka sholatnya sama nggak dengan kita? Mungkin sama, mungkin ada sedikit beda gitu. Bacaannya gimana? Apakah bahasa Arab? Belum tentu, karena kalau di dalam kalau untuk Yahudi itu bahasa Ibrani gitu. Terus bagaimana juga kalau nabi-nabi yang sebelumnya kan ada yang turun di Syria, di Syam itu apakah bahasanya bahasa Arab? Belum tentu, kan bahasa itu kan berevolusi gitu ya. Ya jadi yang ke rukun yang 6 itu adalah untuk kita kaum mukminin, dan itu untuk orang-orang yang di dalam Al-Qur'an disebutkan alladzina amanu wa amilus solihati, kemudian beriman juga kepada malaikat, pada kitab-kitab, dijanjikannya ulaika lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Disebutkannya mereka itu dijanjikan surga, ya. Nah, kemudian kalau terus kenapa dalam Al-Qur'an disebutkan ada 2 pilar utama keimanan ini ya? Karena ini adalah iman yang paling basic gitu loh. Iman yang paling basic dalam arti keimanan ini misalnya untuk orang-orang yang secara akidah ikut kepada kita secara akidah sama dengan Rasulullah SAW, akan tetapi secara syariat itu mereka tidak mengikuti syariat Rasulullah gitu. Karena memang zamannya sebelum Rasulullah SAW. Atau mungkin orang-orang yang as-sobiin, itu surat Al-Baqarah ayat 62 ya, as-sobiin. As-sobiin itu siapa? As-sobiin itu adalah satu kaum yang mereka itu ada di antara 2 kenabian, tapi mereka tidak mengikuti syariat karena kendala informasi dan juga lokasi. Kan zaman sekarang itu kan beda dengan zaman dulu ya. Orang itu di zaman dulu bisa hidup di satu tempat dari tanpa telepon, tanpa internet, dan dia itu misalnya contoh ya, para nabi dan rasul itu kebanyakan kan di Syam ya. Terus bagaimana dengan orang Cina yang di sebelah timur, orang Indonesia gitu ya, zaman Majapahit yang yang enggak ada yang belum sampai syariat Islamnya gitu. Terus bagaimana mereka? Apakah semua pasti masuk ke dalam neraka?
Walau alam ini masuk pada mereka ini. Kalau di antara mereka ada yang beriman dan beriman amanah billahi wal yaumil akhir, itu urusannya kembali kepada Allah. Dan memang kalau sudah mengenai dua hal ini, ya coba nanti Mbak Zakia terutama kan apal itu ayat Al-Baqarah ayat 62, itu mereka tidak dijanjikan lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nanti ada di dalam surat surat Al-Qasas juga ya, di akhir-akhir itu juga dan beberapa surat-surat yang lain. Nanti Mbak Zakia yang ini yang hafal Quran coba. Kalau membaca Al-Quran ada tentang lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan maaf. Kalau di dalamnya ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia sebutkan, coba lihat kalau ada kalimat-kalimat itu, mereka itu tidak bersedih dan tidak selalu bergembira dan tidak bersedih hati gitu. Ya itu adalah untuk orang-orang yang awal ayatnya adalah amanah billahi wa bil yaumil akhir gitu. Jadi urusan mereka adalah kembali kepada Allah. Terus urusan kita gimana Mbak? Ya kita berbaik sangka. Kita kan bukan asistennya Allah juga. Kita juga nggak tahu status orang-orang itu seperti apa. Jadi itu adalah urusan Allah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran itu nanti kita akan lama-lama akan terbiasa melihat hal-hal yang nggak ada jawabannya gitu. Jawabannya apa? Jawabannya kembali kepada Allah. Ya, ilallahi turja'ul umur. Kembalikan semuanya kepada Allah karena kita tidak bisa memahami semua kehidupan ini mulai dari penciptaan manusia yang pertama sampai dengan yang sekarang atau yang akan datang. Kita nggak bisa menilai itu semua karena kita ya sudah harusnya sibuk dengan apa menghadapkan diri kita kepada Allah saja gitu loh. Jadi begitu. Tapi ini kita perlu tahu bahwa memang ada dua pilar utama keimanan ini dan biasanya di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa mereka dijanjikan surga, tapi itu urusannya kembali kepada Allah. Mbak, kalau urusannya kembali kepada Allah, apakah mereka masuk neraka? Ya belum tentu. Bisa jadi mereka juga masuk ke dalam surga. Walau alam itu adalah urusan Allah gitu. Jadi kita belajar untuk ini adalah urusan saya dan ini adalah bukan urusan saya, ini urusan orang lain dan ini adalah bukan urusan saya tapi adalah urusan Allah. Itu kita harus belajar seperti itu sehingga tidak terlalu kepo dan terlalu pusing gitu ya. Urusan kita juga sudah banyak nih. Baik, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, baik di dalam Al-Quran itu ada beberapa nasihat ya. Nasihat Luqman. Jadi Luqman ini terkenal dengan nasihat-nasihatnya dia kepada terutama kepada anaknya ya seperti yang disebutkan oleh Al-Qusairi itu bahwa anaknya itu dan istrinya itu bukan dari kaum golongan apa bukan berimannya setelah dari Luqman ya dan pada saat itulah Luqman tuh memberikan nasihat-nasihatnya dengan nasihat-nasihat yang baik ya. Jadi kalau di dalam surat Luqman ini ada delapan nasihat yang nanti kita bahas satu persatu. Pada intinya adalah bersyukur pada Allah ya. Ayat 12 itu ya, kemudian la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua itu caranya seperti apa. Yang keempat tidak boleh taat ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua tapi tidak boleh taat dalam perkara kemaksiatan ya. Ini yang kadang-kadang dua hal ini yang kalau kita ada bagi orang-orang yang mempunyai orang tua yang berbeda keyakinan atau berbeda pendapat, ini menjadi satu yang harus betul-betul dipelajari karena tetap harus berbuat baik tapi tidak taat pada maksiat. Nah, itu kan harus dipelajari yang dipisahin dulu mana yang berbuat baik kepada orang tua dan mana yang maksiat yang kita tidak boleh ikutin. Yang kelima adalah nasihat tentang keyakinan bahwa setiap amal itu ada balasannya di akhirat. Nah, ini kan coba lihat ini adalah sesuatu yang hubungannya dengan akhirat ya. Yang keenam adalah 3 nasihat penting ya tentang wa aqimus sholata wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kemudian amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar terhadap ujian yang menimpa. Yang ketujuh ya jangan sombong ya. Yang kedelapan adalah kebalikannya itu bersikap tawadu ya. Jadi ini adalah poin-poin dari wasiat Luqman yang insya Allah dalam beberapa minggu ke depan kita akan bahas lebih detail lagi dalam ayat-ayatnya. Baik, selanjutnya
Ya, baik kita masuk kepada ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya, alif lam mim ya, kita lihat bahwa ayat ini mirip ya. Ayat ini mirip dengan Al-Baqarah awalnya. Cuman beda panjangnya ya. Alif lam mim itu huruf-huruf hijaiyah yang kalau kita setelah ada huruf-huruf hijaiyah pasti di belakangnya ayat selanjutnya adalah tentang Al-Qur'an ya. Tilka ayatul kitabil hakim. Ya, kita lihat selanjutnya. Baik. Jadi apa namanya, menurut Al-Bikai ya, surat ini dimulai dengan ayat yang sama dengan Al-Baqarah. Jadi artinya ada satu kesamaan tujuan antara kedua surat itu ya. Nah, kemudian ayat ini ada hubungannya juga, ayat yang pertama ini, ayat pertama dan kedua, dan yang ketiga itu ada hubungannya juga dengan surat Rum ya. Karena surat Luqman ini setelah surat Rum ya. Karena itu saya cantumkan ayat terakhir dari surat Rum di sini kan, fasbir inna wa'dallahi haqq. Ya, jadi bersabarlah engkau wahai Muhammad dalam ayat terakhir dari surat Rum. Jadi begini Bu, kalau para mufasir itu kalau menafsirkan sebuah ayat biasanya melihat dua ayat yang sebelumnya dan dua ayat yang setelahnya. Nah, akan tetapi kalau misalnya itu adalah awal dari surat, ya dua ayat yang sebelumnya yang mana? Dua ayat yang sebelumnya adalah ayat terakhir, dua atau tiga ayat terakhir dari surat yang sebelumnya ya, karena surat Luqman ini didahului dengan surat Rum, maka yang diperhatikan adalah surat Rum yang terakhir-terakhir yaitu ayat 60 ya. Di dalam ayat 60 itu fasbir, ya hendaklah kamu bersabar wahai Muhammad, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar, janji Allah itu benar. Dan jangan sampai ya orang-orang yang tidak meyakini tentang Al-Quran ini, kebenaran ayat Allah ini, jadi menjadikan kamu bersedih. Ya, jadi dalam berinteraksi dengan manusia itu ya kita tuh nggak boleh sedih-sedih banget gitu. Terkait dengan perkataan orang, penolakan orang. Ini yang sebetulnya sesuatu yang apa namanya, wajarnya biasanya kita tuh terganggu gitu kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita ya. Akan tetapi diingatkan oleh Allah bahwa bahkan terkait dengan dakwah terhadap orang-orang yang apa namanya, orang musyrik Mekah ya. Dosa yang paling besar itu kan musyrik ya, kesyirikan. Jadi bergaul dengan orang yang musyrik pun itu pasti perkataannya jauh lebih keras dari bergaul dengan orang yang masih satu iman dengan kita. Ya, akan tetapi kadang-kadang yang dengan satu iman aja masih menggelisahkan kita gitu. Nah, jadi itu kita diingatkan lagi. Rasul aja untuk hal yang kasus yang lebih berat saja Rasul diminta untuk bersabar, ya, bersabar. Nah, kemudian jadi kembali pada ayat ini, ya. Jadi surat Ar-Rum itu pada memerintahkan Rasul untuk tabah, bersabar, tidak gelisah, dan terombang-ambing oleh gangguan dan cemooh kaum musyrik. Dan jadi sabar ini adalah satu hikmah yang sangat tinggi. Ya, karena itulah kemudian ada hubungannya dengan ayat kedua. Silakan Teh. Kan ayat kedua, tilka ayatul kitabil hakim. Jadi ini ya itu, tilka itu ayat-ayat dari dalam kitab Alkitab itu adalah Alkitab yang hakim ya, yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Jadi artinya bahwa kesabaran itu adalah salah satu dari hikmah. Kesabaran adalah sesuatu yang adalah salah satu dari hikmah, karena itu ada hubungannya dengan ayat awal-awal dari surat Luqman. Ya. Dan sabar itu adalah sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya, dan sabar itu disebutkan di dalam wahyu-wahyu
ilahi, jadi dalam Al-Qur'an yang sungguh tinggi kedudukannya karena disebutkan di situ ada Al-Kitabil Hakim, ya. Kata hakim sendiri itu menunjukkan dia adalah satu mengandung hikmah dan petunjuk yang sempurna dari Allah. Kemudian rahmatam dan ini selanjutnya ayat selanjutnya kan rahmatam mir rabbika eh, huda lil muhsinin, ya. Jadi suatu tanda cinta Allah juga kepada orang-orang muhsinin, ya, orang-orang muhsin. Nanti kita bahas apa sih muhsinin itu, ya. Baik, kita lihat dulu tentang kata al-hakim. Ini sekarang kita belajar tentang ini ya, karena tentang apa namanya ada hubungannya dengan vocabulary gitu. Karena ini menarik juga, ya. Karena kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu penjelasannya sangat sedikit. Jadi saya mencoba untuk melihat dari sisi lain dari kitab Al-Misbah, ya, di mana Al-Misbah memang salah satu daripada keutamaannya atau kelebihannya adalah membahas tentang arti kata itu sendiri yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi kata Al-Hakim itu pada makna asalnya itu adalah hakama. Hakama itu artinya menghalangi, ya. Ya, jadi hukum sendiri, hukum apa? Hukmu, ya, hukmu itu artinya menghalangi, ya. Asal katanya itu menghalangi. Jadi hukmu artinya menghalangi adanya penganiayaan. Makanya ada sebuah hukum, ya. Hakamah itu maaf, itu tadi saya bilang tulisnya hukum padahal kalau yang di dalam bahasa Arab itu hukmu, ya. Hakamah itu apa? Hakamah itu adalah tali kendali kuda, ya, binatang-binatang yang dikendarai itu, dan hakama itu menghalangi hewan untuk kesana kemari supaya dia tetap lurus ke arah tujuan yang diinginkan oleh majikannya. Ya, kata al sendiri itu adalah Alkitab di sini itu menunjukkan kepada Al-Qur'an. Dan kata al di dalam kata Alkitab ini menunjukkan kesempurnaan Al-Qur'an sendiri. Ya, kata al itu sendiri mempunyai jadi beda ya. Ya, Alkitab dengan kitabun. Kan ini ayatul kitabi dengan kitabun. Kalau kitabun sebuah buku yang nggak tahu yang dimaksud bukunya apa. Tapi kalau disebutkan dengan Alkitab itu artinya Al-Qur'an, dan kata al itu sendiri menurut tafsir Al-Misbah menunjukkan kesempurnaan Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah sebuah kitab yang sempurna. Nah, kembali lagi ke hikmah. Hikmah itu adalah, ya. Coba kalau kita pikir, kita kalau mendengar kata hikmah itu apa? Kita ambil hikmahnya aja gitu. Itu kan kalau itu kan bahasa Indonesia ya, betul nggak? Kalau ada kejadian gitu, ya kita ambil hikmahnya aja gitu. Jadi artinya seakan-akan kata hikmah itu adalah sesuatu analisa setelah suatu kejadian. Betul nggak, Bu? Kalau bahasa Indonesia nih, ngomong bahasa Indonesia. Taika. Betul, Bun. Sepakat. Ya, betul. Seperti kata Teh Zakia, seperti pelajaran gitu. Ya, jadi kalau ada suatu kejadian, terus pelajarannya apa gitu? Hikmahnya apa? Pelajaran apa yang kita lesson learn kalau bahasa Inggris gitu kan? Itu kata hikmah menurut interpretasi bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang itu kata-katanya sama, tapi bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu mempunyai perbedaan makna sebetulnya. Cuman yang makanya harus belajar bahasa Arab, belajar tafsir supaya kita bisa membedakan antara apa arti kata itu dalam bahasa Arab dan dalam konteks Al-Qur'an dan konteks konteks bahasa Indonesia. Contoh aja al-fitnatu akbaru minal qatl. Ya, Teh Zakia, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada qatl, pembunuhan gitu. Ya. Itu kalau kita bilang fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan, Kak. Jadi orang yang mau fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan gitu. Padahal kalau kita lihat dari tafsirnya, fitnah yang dimaksud fitnah itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu kondisi yang apa ya, yang buruk ya, yang berdampak pada banyak orang. Itu fitnah. Ya, itu fitnah.
Contoh misalnya merajalelanya zina itu fitnah. Merajalelanya LGBT itu fitnah. Merajalelanya riba di mana-mana itu fitnah. Merajalelnya penipuan terkait produk gitu kan. Di produk tuh apa dibilangnya apa, isinya nggak tahu apa gitu. Itu fitnah. Dan apa bahkan kalau di dalam di zaman Ottoman itu ada mufti hakim itu di dalam negara punya standar yang disebut dengan roti itu beratnya misalnya nih 250 gram kan terbuat dari tepung gandum misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia ada orang yang menjual kurang daripada 250 gram, itu sudah dianggap penipuan, bisa dipanggil ke pengadilan gitu. Contoh begitu. Atau kok rotinya beda ya teksturnya nggak seperti gandum. Dicek ternyata misalkan diberikan produk yang lain. Maksudnya kalau di apa sih di sana itu ada gandum-gandum. Kalau kita mah singkong ya mungkin singkong aci. Di sana itu ada produk gandum lain yang harganya lebih murah ya. Warnanya biasanya lebih gelap gitu ya. Misalnya rai. Jadi ada tepung rai namanya RYI, tepung rai. Tepung rai itu dari biji-bijian juga, tapi zaman itu harganya murah dibandingkan dengan tepung gandum. Kalau zaman sekarang tepung rai itu mahal karena jarang yang menanam gitu kan. Nah, jadi dicampurlah tepung gandum itu oleh tepung rai itu untuk mendapatkan margin keuntungan yang besar. Maka di zaman Ottoman hal itu menjadi masalah akan dia bisa masuk ke pengadilan untuk menjelaskan apa isinya gitu loh. Tapi kalau di zaman sekarang tuh kan enggak ya, di zaman sekarang tuh apa aja boleh gitu dicampur-campur gitu ya, enggak ada standarnya gitu. Dan kadang-kadang makanan apa enggak ada ingredientnya, enggak ada. Nah, seperti itu. Nah, itu fitnah. Ya kembali lagi itu adalah fitnah. Kemudian apalagi ya fitnah. Coba ada yang bisa memberikan contoh fitnah supaya kita bisa makin pinter gitu. Di zaman sekarang apa aja fitnah? Penipuan. Penipuan. Nah, betul-betul. Penipuan lewat Lagi tren. ya lewat WhatsApp ya Bu ya. WhatsApp. Kemudian telepon ya. Telepon fix telepon itu sekarang wah, pinjaman online. Ya, itu fitnah itu. Dan itu merajalela gitu dan orang itu menganggap itu tuh nggak apa-apa gitu. Nah, itu fitnah gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itulah yang disebut dengan fitnah dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya apa? Kalau pembunuhan itu orang membunuh terjadi pembunuhan satu orang, tapi fitnah itu bisa membunuh banyak orang, ya. Fitnah itu bisa membunuh banyak orang, ya. Sengsaranya lama juga. Sengsaranya lama, ya efeknya tuh panjang gitu kan. Itu masuk ke dalam fitnah, ya. Kayak nah satu lagi korupsi fitnah bukan? Jelas. Jelas, karena kalau korupsi itu dilakukan satu orang, dua orang, itu bukan fitnah. Tapi kalau sudah merata menjadi penyakit dalam masyarakat, itu namanya fitnah. Nah, artinya kalau al-fitnah tuh akbaru minal qatl itu bisa jadi punya seperti gini. Contoh aja, lebih baik membunuh seorang koruptor daripada banyak orang yang kelaparan karena koruptor. Atau daripada makin banyak, kalau nggak dihukum mati, koruptornya makin banyak, negara makin ya negara makin ambruk gitu. Atau LGBT ya orang nggak bilang kejem banget tuh Islam tuh masa senang sama sesama jenis aja harus dihukum rajam hukum mati kan gitu kan ya karena kalau satu orang nggak dihukum nanti akhirnya berkembang seperti sekarang berkembang orang laki perempuan perempuan sama perempuan laki sama laki akhirnya sekarang boleh dewasa sama anak-anak dan segala macam itu jadi nggak ada ini gitu nggak ada aturan lagi. Nah jadi lebih baik dibunuh gitu orang itu daripada menjadi fitnah yang lebih besar di masyarakat dan akhirnya orang-orang yang permisif terhadap hal seperti itu ketika fitnah itu sudah merebak kemana-mana dan menjadikan orang celaka masyarakat celaka saat itulah mereka menyadari bahwa ya harusnya itu diberikan tindakan yang tegas.
Oke, sekarang fitnah. Sekarang kembali ke hikmah nih, hikmah. Hikmah ini tadi hikmahnya kan mengambil pelajaran ya kata Mbak. Sesuatu orang bahasa Indonesia kata kata hikmah itu adalah mengambil pelajaran. Tetapi di dalam bahasa Arab, di dalam tafsir disebutkan adalah hikmah itu adalah sesuatu yang bila digunakan akan menghalangi terjadinya mudorot atau kesulitan dan mendatangkan kemaslahatan atau kemudahan. Nah, contoh misalnya, Al-Quran itu penuh hikmah. Contoh masalah LGBT. Ya, sudah jelas ada aturannya. Ya, dan apabila dilakukan dengan tepat, maka masalah LGBT ini tidak akan menjadi meruak merebak menjadi complicated seperti zaman sekarang. Gitu loh. Yang sekarang itu kan aneh. Yang perempuan transgender minta dianggap perempuan. Yang transgender laki-laki minta dianggap laki-laki. Transgender perempuan mereka ingin dianggap perempuan tapi masih berkelamin laki-laki tapi masuknya ke toilet perempuan. Nah, kan itu bahaya itu. Apalagi di apa tempat tempat pemandian itu ya di tempat apa kan ya di luar negeri itu kan menjadi di Amerika sekarang heboh karena transgender itu masuk ke 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 tempat basuh renang apa kolam renang sehingga anak-anak kecil menjadi takut gitu. Dan apa yang menjamin mereka selamat dari mereka kan yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang apa ya buat saya pemikiran yang sakit gitu loh ya pemikiran yang konsepnya tuh nggak jelas gitu. Kalau dalam agama kita kan udah jelas laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki, udah jelas gitu. Yang ini kan nggak jelas kan bisa terjadi apapun gitu. Nah itu hikmah. Salah satunya Al-Quran adalah hikmah. Dan orang yang penuh hikmah itu adalah seorang hakim. Seorang hakim yang orang yang mempunyai hikmah itu. Artinya dia bisa memprediksi. Ini kalau seseorang ini ya dihukum mati apa enggak ya dengan kejahatannya. Kalau dia memang dia tidak dihukum mati, nanti dia lepas lagi ke dunia luar, nanti dia membunuh lagi gimana gitu. Ya, jadi Al-Quran itu kalau bilang Al-Quran penuh hikmah itu aturan-aturan dalam Al-Quran itu meskipun kadang tidak dimengerti, kelihatan kejam, kelihatan strict gitu. Tapi sebetulnya aturan-aturan dalam Al-Quran atau dalam agama itu menghalangi terjadinya kesulitan yang lebih besar dan juga mendatangkan kemudahan gitu. Itu yang disebut dengan hikmah. Nah, contoh misalkan ini seorang ibu yang ada anaknya merangkak terus colokan ya. Ibu ini punya hikmah, hikmah bahasa Arab ya. Dia bilang, "Wah, kalau diterusin dia akan ke sana, masukin jarinya ke dalam colokan, dia kesetrum, saya harus pergi ke rumah sakit, nanti kalau kehilangan nyawa gimana?" Ah, jadi dia dengan hikmahnya itu dia apa namanya? Menghindarkan hal itu terjadi ya. Jadi kalau hikmah dalam bahasa Arab itu lebih ke arah preventif sebetulnya supaya tidak terjadi yang buruk. Kalau hikmah dalam bahasa Indonesia itu artinya sudah terjadi kemudian diambil hikmahnya. Hikmahnya apa? Bersabar gitu kan. Ya kan, terima aja kayak gitu. Tapi sebetulnya hikmah dalam bahasa Arab tidak seperti itu maknanya. Baik, selanjutnya. Kita berapa menit lagi Teh Ika? Hmm, sekarang 17.10 ya Bunda. Ya, Insya Allah masih ada 20 menit. 20 menit ya. Silakan Bunda mau dilanjutkan 10 atau menit dulu ya, 10 menit lagi ya. Baik, selanjutnya. next slide ya Bun. Ya, next slide ya. Jadi ya, ini tadi kembali kepada hikmah tadi ya. Ya, ini Al-Quran tuh bersifat hakim. Kenapa dia bersifat hakim? Karena kandungannya merupakan petunjuk yang paling baik supaya manusia itu mendapat kebaikan dan mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kemudahan dan menghindarkan keburukan. Nah, contoh misalnya gampang aja. Kalau misalnya Al-Quran sering meminta kita untuk bersedekah, misalnya gitu ya. Apaan sih sedekah? Sedekah kan uang kita jadi habis nanti berkurang gitu. Padahal
itu dengan bersedekah kita akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, didatangkan lagi ganti yang lebih baik, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kesembuhan gitu loh. Dan ini perlunya iman itu tadi ya. Jadi Al-Quran itu petunjuknya itu sebetulnya preventif. Petunjuk dari Al-Quran itu supaya nanti menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi sekarang kembali lagi hikmah. Apakah wujud dari hikmah? Wujud dari hikmah itu adalah memilih yang terbaik dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Itu makanya seorang siapakah dia tuh orangnya penuh dengan hikmah ya gitu. Orang yang penuh dengan hikmah dalam bahasa Arab artinya orang yang ketika ada kesulitan dia akan memberikan satu pandangan, suatu solusi yang solusinya itu adalah solusi yang insya Allah yang terbaik dan solusi itu memudahkan dan mendatangkan keberkahan. Ya, dan dari mana solusi itu biasanya didapatkan kalau diambilnya dari Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah tadi. Ya. Selanjutnya. Yang ketiga, huda wa rahmatal lil muhsinin, dan Al-Qur'an itu adalah satu petunjuk dan juga cinta Allah, rahmat kepada orang-orang yang muhsinin. Baik, selanjutnya saya akan sedikit percepat. Saya akan pada poinnya saja. Apakah muhsinin itu? Muhsinin itu asal katanya adalah hasuna. Hasuna itu artinya bagus. Ya. Hasinun itu isim fa'il, artinya yang bagus. Bisa berarti isim fa'il, tapi bisa menjadi juga sifat ya. Muhsin. Muhsin itu adalah yang menjadi bagus. Muhsinin bentuk jamaknya, sesuatu yang menjadi bagus. Ya. Jadi artinya sebentar, belum teh. Ya. Ya. Muhsinin itu ada kalau dalam tafsir Al-Bikai adalah orang yang sudah sampai puncak, ya, pada puncak daripada kebaikan-kebaikan dia. Ya. Dan kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Bertakwa artinya orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, ini ternyata bahwa muhsinin dengan mutakin itu derajatnya itu lebih tinggi muhsinin. Kalau saya perhatikan di dalam ceramah-ceramah yang kita ketahui, kita tuh yang penting harus bertakwa. Ya memang bertakwa. Tapi menurut tafsir, takwa itu adalah pemula karena dia intinya itu dia pada proses untuk menjadi seorang muhsinin, dia harus menjadi mutakin dulu, harus pilih-pilih. Saya nggak boleh ini, tapi saya harus mengerjakan ini ya. Saya nggak boleh berbuat dosa, tapi saya harus mengerjakan kebaikan. Dan dia melakukan itu dengan apa? Ikut aja. Allah menyuruh itu ya dia ikut gitu loh. Nah, sedangkan orang muhsin adalah orang sudah mencapai puncaknya, orang yang sudah menjadi bagus, orang yang sudah jadi. Contoh seperti inilah. Misalnya kalau mau bikin apa sih di sini pada ibu-ibu suka masak apa? Masak apa hari ini Bu Nani? Teh Ika, masak apa hari ini? Tahu goreng, ayam goreng, Ayam goreng ya. telur. Ayam goreng nih, ayam goreng ya, ayam goreng, tahu goreng, nasi ya, telur ya misalnya gitu. Nah, muhsinin itu adalah apa yang ada di dalam plate itu, di dalam hidangan itu ada nasi, tahu goreng, ayam goreng, ada sambal misalnya gitu ya. Itu adalah muhsinin. Sedangkan mutakin itu adalah prosesnya. Orang yang mutakin prosesnya. Misalnya gini, kalau mau bikin ayam goreng ya ditambahin bawang putih, ya kan? Bawang putihnya 3 aja, jangan sampai 10 kebanyakan. Jangan 10 ya, 3 aja. Cukup misalnya kayak gitu. Itu kan lakukan ini, jangan lakukan itu. Kalau bikin ayam goreng diungkep. Jangan dikasih air dulu, kalau mau kasih air setelahnya setengah gelas aja. Jangan dikasih air 1 liter, nanti jatuhnya jadi apa? Soto. Ya.
Jatuh jadi sop. Nah itu ya. Jadi musinin itu sudah jadi, orang musin itu sudah jadi, sudah mencapai melalui proses, salah satu prosesnya itu menjadi mutakin. Ya, dan tokoh yang Allah kemukakan di dalam surat Luqman ini terkait dengan ayat 3 ini adalah musinin. Ya. Bagi seorang manusia menjadi seorang musin, ini sekarang masuk ke dalam tafsir kata musin itu sendiri. Puncak dari musinnya seorang hamba itu adalah ketika dia memandang dirinya ada pada diri orang lain, sehingga dia itu memberi apa yang orang lain yang memberi kepada orang lain apa yang seharusnya dia suka buat dirinya. Contoh misalnya gini, kenapa ya dia cemberut sama saya gitu kan? Gak enak ya, salah saya apa sih gini gini gini. Nah, seorang musinin setelah dia mendapat kejadian itu, dia akan berpikir saya akan berusaha untuk tersenyum di setiap kesempatan supaya orang-orang menjadi lapang hatinya ketika bertemu dengan saya. Nah, itu musinin. Ya. Jadi dia itu menginginkan apa yang terbaik buat saudaranya. Bahkan juga yang terbaik buat hamba-hamba Allah yang mereka sesama hamba Allah gitu. Sesama orang-orang yang dicintai yang diberikan rahmat oleh Allah gitu. Jadi tidak pilih-pilih gitu. Makanya saya lihat ini kasih gambar ini yang seorang teteh yang berkerudung, satunya lagi tidak berkerudung ya. Tapi kalau berpelukan boleh karena boleh ya, perempuan sama perempuan, dan saling tersenyum, saling berpelukan, saling mensupport, saling membantu. Nah, ini yang disebut dengan salah satunya seorang yang musinin. Jadi baiknya seseorang kepada katakanlah seseorang yang non muslim pun itu karena memandang kepada Allah, karena dia ciptaan Allah juga gitu. Kita kepada hewan aja berbuat baik, kenapa kepada yang manusia yang mungkin belum mengetahui agama Islam kita harus mempunyai sikap-sikap yang berbeda. Baik, selanjutnya itu musin kepada manusia ya. Nah, kemudian ada lagi musin kepada Allah. Ya. Oh, saya ada yang ini ya. Ya. Ya, baik. Baik, musin dengan ihsan itu asalnya satu kata ya, musin dengan ihsan itu ya. Jadi ihsan, akan sering pernah dengar ya, ihsan, apa sih ihsan? Ihsan itu kalau dihubungkan kepada Allah, ihsan terhadap Allah itu artinya leburnya diri manusia, sehingga dia hanya melihat Allah. Kalau misalnya melihat pohon apel gitu ya, seseorang yang ihsan itu akan melihat, betapa hebatnya ciptaan Allah di dalam pohon apel itu, betapa berkahnya pohon apel itu, betapa banyak kebaikannya pohon apel itu. Kemudian dia, Masya Allah, ya Subhanallah. Itu orang yang ihsan. Tapi seseorang yang belum sampai level ihsan, dia, wah, pohon apel ya, mas, asik nih. Kira-kira saya boleh minta nggak ya, gitu. Atau sekarang kalau ada bibitnya sama untuk bibitnya. Nah, itu belum melihat kepada Allah ya. Tapi jadi seorang ihsan terhadap Allah itu orang yang melihat selalu melihat Allah di dalam kejadian. Setiap kejadian itu ada hubungannya dengan Allah. Dia akan cari hubungannya dengan Allah. Sampai akhirnya dia memahami itu dan dia menjadi seorang yang muhsinin. Ya. Nah, ihsan terhadap manusia yang tadi sama ya, muhsin tuh. Jadi dia tidak lagi melihat dirinya, tapi dia hanya melihat orang lain. Ya, ada orang lain yang susah. Aduh, saya juga susah kalau begitu ya. Saya bantu sebisanya atau saya hibur ya, seperti itu. Maka orang yang muhsin atau puncak amal itu adalah barang siapa yang melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain dan ketika dia beribadah kepada Allah, jadi dua kepada Allah dan kepada manusia, dan ketika pada Allah maka dia selalu ingat kepada Allah. Yang dilihat itu adalah Allah di dalam setiap apa yang dia lihat dan apa yang dia alami. Selanjutnya Taika. Oke. Ini waktunya sudah sudah kurang 10 menit ya. Mungkin kita sudahi dulu untuk session hari ini untuk menjadi bahan perenungan tentang muhsin tadi ya.
Kita buka aja sesi tanya jawab 10 menit dan ini kita simpan untuk minggu depan. Silakan. Baik Bunda. Masya Allah ya. Tadi 3 ayat ya Bunda ya berarti ya. Iya, 3 ayat. 3 ayat insya Allah. Selanjutnya pekan depan ya. Mudah-mudahan gitu. Jadi ini kita manfaatkan nih sekitar kurang lebih 10 menit. Silahkan Teteh kalau ada yang mau disampaikan, mengomentari, bertanya, atau menambahkan apa saja silahkan. Tadi kan kita sudah tahu ya tentang surat Luqman gitu kan. Kemudian siapakah Luqman gitu. Kemudian juga hal-hal utama yang terkandung dalam surat Luqman. Barangkali ada yang masih bingung juga boleh ditanyakan ke Bunda Hani langsung. Komentar. Komentar silahkan Tetini. Jadi ini salah satu yang tidak biasa dari gaya Quran ya Mbak Hani ya. Jadi maksudnya secara umum kita suka misalnya si hitam underestimate begitu misalnya. Tapi Allah mengabarkan ada nama satu surat ya di dalam Al-Quran tuh Luqman yang punten kulitnya hitam begitu. Ya. Jadi kayak budak juga. Budak lagi. Jadi kayak ada sesuatu pesan tersendiri ya dari Allah gitu. Jadi ada sesuatu yang commonly orang lihatnya kemana, tapi Allah mengarahkan ke situ gitu. Sampai masuk Quran loh. Iya berarti budak, ini ya. Ya, Masya Allah itu mah. Iya. Ya memang Al-Quran mengajarkan kita juga buat tawadu ini. Ya tahu diri lah gitu. Ya kan? Tahu diri itu siapa kita gitu kan. Kita nggak ada apa-apanya, tapi juga kita penuh harapan karena kita nggak ada apa-apanya. Siapa tahu bisa masuk orang-orang yang dicintai Allah kan gitu ya, betul nggak? Iya. Iya, ya memang apa? Ada lagi nih, coba nih. Ya itu juga ternyata ini juga diantarkan yang saya perhatikan ya misalnya bicara tentang surat Al-Kahfi misalnya ya sama seperti Luqman ini gitu. Jadi kan pendapatnya banyak ya Mbak Nia. Kan kita nggak ketemu Luqmannya gitu ceritanya. Tapi kemudian informasinya banyak. Terus kalau kitanya, jadi emang kita diantarin kayaknya harus ngambil pelajarannya. Jadi bukan pusing ke sajian informasinya karena informasinya ternyata kan banyak ya. Misalnya kayak surat Al-Kahfi itu yang mengaku jadi yang menunjukkan ini tempatnya Al-Kahfi loh. Itu tuh banyak gitu dan tidak satu. Nanti kan orang kok banyak. Jadi nggak usah nggak usah dipersoalkan. Jadi kayak Allah tuh nganterinnya ininya pelajarannya jadi bukan nampaknya gitu. Nampaknya bukan kan juga kayak di surat Al-Kahfi enggak masalah soal 4 ya gitu ya. Sampai yang kan permasalahan soal anjingnya tuh yang ke 8. Oh iya ya. Jumlah. Jadi kan kayak Allah tuh kayak nganterin bukan itunya, bukan gitu. Jadi kayak Allah tuh kayak ada narik sesuatu yang kita suka ambil berat, kita suka ambil penting, padahal kemudian kita ribut gitu loh. Padahal itu nggak penting-penting amat gitu kan. Ya, menurut Allah mah bukan itu. Yang salah, penting bukan itunya. Gitu. Salah poinnya aja, salah ngeijoinnya. Iya, makanya saya juga termasuk yang kurang berminat gitu kalau misalnya masuk ke dalam pembicaraan yang perdebatan gitu ya. Capek deh gitu kan, karena kalau berdebat kan maksudnya nanti kita ngerasa nggak enak, kita ngerasa hubungannya suka, jadi gitu. Yang dihasilkannya malah banyak mudorot ya. Mudorotnya gitu ya. Ya sebenarnya kita ya belajar aja gitu kan, belajar
kemudian mengkaji, memikirkan kembali, mencari belajar dari banyak orang gitu. Tapi kalau hanya untuk misalkan perdebatan-perdebatan, rasanya itu malah justru kontraproduktif gitu kan. Iya, iya. Ya, terima kasih Teh Tini untuk komennya. Iya, iya. Komen perdana. Teh Tini. Teh Zakia, apa kabar? Teh Zakia masih ada nggak ya? Tadi. Ada. Oh, masih ada Tapi ya. kadang-kadang Teh Zakia itu punya masalah dengan internet karena beliau tinggalnya nggak di kota-kota banget gitu. Jadi sinyalnya kurang bagus. Tapi kalau misalnya Teh Zakia mau ada yang mau ditambahkan silahkan ya. Mau buka atau buka mic atau bisa juga di chatting gitu. Iya, baik. Zakia tadi sih izin mandiin balita dulu. Oh iya, ya, Bunda, Bunda. kalau saya Mm-mm. tadi tertarik dengan yang makna hikmah ya Bunda ya. Mm-mm. Maksudnya kita kan banyaknya yang ngambil bahasa Indonesia lah ya. Kalau yang tadi dari Bunda Hani Mm-mm. ternyata ada perbedaan gitu kan kalau dari bahasa Arab. Mm-mm. Jadi berarti seluruh aturan perintah dan larangan Allah itu mengandung hikmah ya Bunda ya. Iya, preventif. Iya, karena Coba kan ini ada kita berdua Teh Ika, jangan saya sendirian. Coba di Teh Ikanya. Ayo ayo. Ya. iya Bunda gitu. Jadi dan karena tadi Bunda juga nyebut-nyebut hakim gitu ya. Dan berarti kita pun kalau misalnya mau bikin peraturan ya harus yang mengandung hikmah gitu ya Bunda. Iya, Sebagai yang manusia preventif. gitu. Iya betul. Maksudnya itu kayak harusnya jadi ukuran standar kalau misalnya kita bikin peraturan. Karena Allah juga kan bikin larangan dan perintahnya itu kayak gitu gitu. Mm-mm. Betul. Jadi Ya, peraturan tadi itu itu sih. dibuat untuk menghindarkan kemudorotan atau Mm-mm. sesuatu yang lebih buruk, Mm-mm. dan aturan juga dibuat untuk supaya kita mudah gitu. Saya tuh loh Teh Ika ya, belajar Al-Qur'an itu sampai sekarang juga masih belajar sih ya, tafsir-tafsir ayat surat-surat Al-Qur'an itu. Tapi aneh ya, saya mempelajari Al-Qur'an tuh makin lama kok rasanya hidup tuh makin mudah gitu, nggak ribet-ribet banget gitu. Padahal dulu ketika belum belajar Al-Qur'an, yang belajarnya kepada seseorang, maksudnya ke pesantren ya kemana gitu, yang dibahas bukan Quran ya, maksud saya yang dibahas itu ilmu tasawuf misalnya, atau fikih malah lebih ribet lagi, pusing banyak perdebatan gitu kan. Tapi ketika masuk ke dalam Al-Quran, loh kok ternyata Allah tuh memudahkan kita gitu kan. Kalau berdosa ya nggak apa-apa, istighfar aja gitu. Kemudian isi dengan kebaikan gitu, kayak enak aja gitu. Kayak misalnya kalau kamu tersesat pun ya nggak apa-apa, kamu ke kiri nanti pasti ada jalan ke kanan gitu. Selalu ada solusi gitu kok di Al-Quran tuh. Kalau dengan Allah tuh selalu ada solusi. Jadi hidup tuh merasa jadi lebih lebih mudah, lebih 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 gampang gitu. Kayak misalnya galau nih masalah rezeki gitu kan, atau galau mengalami masa depan, ya udah obatnya cuman gampang, sholat tahajud, kemudian sedekah, kemudian kembali kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, udah selesai masalahnya. Kadang-kadang masalah itu cuman ada di kepala kita tuh, nggak bener-bener ada masalah gitu. Kadang-kadang saya juga sebel gitu, wah ini masalah mah cuma ada di kepala saya doang, harusnya itu nggak ada masalah gitu kan. Ya kadang manusia jadi capek-capek sendiri. Ya gitu Teh Ika. Jadi memang ternyata ya tadi dengan saya membahas ini juga gitu, saya jadi iya ya kalau masuk ke dalam Al-Quran tuh hidup menjadi lebih mudah gitu, lebih enak. Karena di dalam setiap aktivitas kita itu menjadi penuh harapan. Sekecil apapun aktivitas kita tuh penuh harapan gitu. Baca Quran sedikit gitu. Wah, kayak misalkan murojaah surat yang kemarin itu Aduhan. aduhon gitu, murojaah aduhon gitu, rasanya wah hebat banget ya. Murojaah ini tadi saya murojaah 2 halaman berarti rumahnya 2/3 nih, udah selesai 2/3. Istananya selesai 2/3 nih gitu kan. Ya jadi jadi senang gitu, padahal bersyukur nggak berhenti intinya. Wah saya murojaah cuma beberapa menit ya, kan berapa sih kalau 3 halaman itu kan 5 ya, kalau yang udah hafal surat gitu kan paling 5 menit 6 menit lah kalau sudah
udah apa namanya, udah hafal gitu kan. Itu kan 5 sampai 6 menit gitu. Nah, masa ya? Bukan masa, tapi saya bilang, Masya Allah ya, cuman begini aja dapat dapat rumah ya, istana di surga. Nanti kalau murojaah 100 kali dapat rumah, dapat istana 100 gitu ya. Nah, itu nanti itu akan kita bahas ya di dalam apa namanya, sesi minggu depan. Selanjutnya. Nah, tentang kata yakin. Tentang kata yakin nanti Baik, kita Bunda. lihat bahwa yakin itu ada level-levelnya gitu. Ada yang paling enak itu adalah level di mana kita tuh sudah yakin banget sudah ada hakul yakin gitu sama Allah sehingga hidup tuh nggak ada masalah. Hidup tuh nggak ada masalah. Masya Allah itu enak banget itu. Hidup yang nggak ada masalah. Maksudnya Ya. apapun katakanlah yang buruk pun juga akan tetap bisa menjadi sesuatu yang membahagiakan. Oke, ada satu pertanyaan ya Teh Ika ya? Ya, Bunda. Hidup di zaman Rasul apa? Siapa katanya Bunda, kata Iya. Bu Cucu. Iya, tadi kita lihat bahwa ada yang mengatakan bahwa beliau itu hidup sekitar di zamannya Nabi Daud ya. Jadi bahkan beliau juga pernah berguru kepada Nabi Daud. Nabi Daud yang mengalahkan Jalut itu. Nabi Daud itu bapaknya Nabi Sulaiman ya. Jadi hidup di zaman itu dan apa namanya, belajar juga kepada Nabi Daud. Nabi Daud, Bunda Pak. Nabi Daud tuh ada yang dia kitabnya kitab Zabur, Bu. Kitab Zabur, kalau Ibu mau pengen tahu kitab Zabur, teteh mau pengen tahu kitab Zabur, buka Perjanjian Lama atau Bible. Mbak, di mana Mbak Perjanjian Lama? Ya itu kan apa, Bible itu apa namanya? Injil itu kan ada 2 bagian, ada bagian yang sekitar 2/3, setengah lebih itu isinya Perjanjian Lama, setengah lebih itu Perjanjian Baru. Nah, yang depan itu kalau dibuka tuh kitab Injil itu diseret gitu ya, pertama kali itu Perjanjian Lama, itu Taurat ya. Nah, di dalam Taurat itu adalah kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat itu ada, kalau kita bilangnya mah surat gitu ya, Mazmur namanya. Mazmur